Tapi bohong. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudiana Esa Yulita Listi dengan NIM 24150033. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul yaitu Perjanjian yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha. Yaitu adapun latar belakangnya. Persaingan usaha yang sehat itu sebenarnya menguntungkan kita semua sebagai konsumen. Perusahaan berlomba kasih kualitas terbaik dan harga bersaing. Tapi masalahnya tidak semua pelaku usaha mau bersaing secara sehat. Ada yang justru diam-diam bekerja sama untuk menguasai pasar. Nah, disinilah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 hadir untuk melarang perjanjian semacam itu. Yaitu ada lagi rumusan masalah dan tujuannya. Dari latar belakang tadi muncul 5 pertanyaan besar yang akan kita jawab satu persatu, yaitu apa itu perjanjian oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah pemboikotan, dan kartel. Yaitu dari latar belakang tadi, yaitu yang pertama yaitu bentuk perjanjian. Bentuk perjanjiannya itu inilah 5 wajah dari perjanjian yang dilarang menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Ada oligopoli di pasal 4, penetapan harga di pasal 5, pembagian wilayah di pasal 9, dan pemboikotan di pasal 10, dan kartel di pasal 11. Kelimanya punya satu benang merah yang sama-sama membuat persaingan usaha jadi tidak sehat dan ujung-ujungnya konsumen yang dirugikan. Yang kedua yaitu perjanjian oligopoli. Yang pertama, perjanjian oligopoli diatur di pasal 4. Sederhananya ini terjadi ketika beberapa perusahaan besar yang menguasai pasar sepakat mengatur produksi atau pemasaran bersama-sama. Karena hanya ada sedikit pemain besar, apa yang dilakukan satu perusahaan otomatis mempengaruhi yang lainnya. Makanya mereka saling menguntung bukan bersaing. Dampaknya ke kita sebagai konsumen itu ya adalah pilihan jadi terbatas, harga cenderung lebih mahal, dan pelaku usaha kecil sudah susah masuk pasar. Tapi ingat, oligopoli itu sendiri tidak otomatis ilegal, baru dianggap melanggar hukum kalau sampai menimbulkan monopoli atau persaingan tidak sehat. Makanya KKPU perlu terus mengawasi. Perjanjian penetapan harga yaitu adalah perjanjian penetapan harga di pasal 5. Ini mungkin yang paling gampang dibayangkan. Padahal seharusnya harga diri terbentuk secara alami dari mekanisme pasar, dari persaingan, bukan kesepakatan di belakang layar. Perjanjian pembagian wilayah ketiga, perjanjian pembagian wilayah diatur di pasal 9. Coba bayangkan, dua perusahaan besar sepakat. Kelihatannya damai ya, tidak ada perang harga, tapi justru disitulah masalahnya. Konsumen di satu wilayah jadi cuma punya satu pilihan karena persaingannya sudah mengalah duluan lewat kesepakatan, bukan karena kalah bersaing secara wajar. Yaitu ada lagi kartel. Yang paling sering kita dengar di berita, kartel diatur dalam pasal 11. Kartel ini semacam gabungan dari semua praktis sebelumnya. Beberapa perusahaan sepakat mengatur produksi, distribusi, pemasaran sekaligus harga demi keuntungan bersama. Bedanya kartel biasanya dilakukan secara rahasia, makanya sulit dideteksi dan butuh menyelidiki mendalam dari KKPU. Contoh nyatanya yang sering muncul di Indonesia, misalnya kartel harga garam atau kartel di industri jasa logistik, dan seperti biasa konsumenlah yang akhirnya membayar harga lebih mahal. Ada lagi yaitu peran KKPU. Nah, kalau kita diperhatikan kelima praktik yang punya penjaga gawang yang sama-sama yaitu KKPU, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Perannya ada 4, yaitu yang pertama mengawasi perilaku usaha di lapangan, yang kedua menyelidiki kalau ada dugaan pelanggaran, ketiga menindaklanjuti menjatuhkan sanksi kalau terbukti bersalah.